Mari selalu merupuk rasa ingin. Wih, daunnya berwarna hijau. Kenapa ya itu ya? Definisi dari metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematis untuk melakukan penelitian. Kita itu mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara, itu tidak salah, memang seperti itu. Tapi saya merasa lebih paham apa yang dimaksud hipotesis itu ketika memaknainya dalam dua suku kata, yakni hipo dan tesis. Atom itu kan dilihatnya tidak langsung mata telanjang pakai mata gitu ya. Enggak. Hukum itu selalu bersifat hubungan sebab akibat. Ketika A-nya naik, apa yang terjadi pada C? Ketika C-nya naik, apa yang terjadi pada A? Apakah jawaban sementara penelitian sekarang itu boleh asal-asalan? Tidak. Apakah jawaban sementara itu sekarang ini harus benar? Jawabannya iya. Kalau misalnya suatu saat teori atom itu dianggap sekarang itu tidak layak lagi digunakan, kita harus siap untuk mempelajari hal baru itu. Kadang ada satu teori memandangnya sesuatu yang sama, tapi dengan POV yang berbeda. Saintis itu kerjanya kolaboratif. Itulah kenapa setelah selesai penelitian harus dipublikasikan, sehingga bareng-bareng kita itu mendiscover alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baru Belajar. Kita akhirnya jumpa lagi. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan selama beberapa minggu ini, yakni membaca buku Kimia Dasar karya Bapak Raymond Chang. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita mulai belajar kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, mengirimkan Al-Fatihah kepada yang pertama adalah orang tua kita, yang kedua adalah guru-guru kita, dan yang ketiga adalah khusus pada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada yang sudah kita sebutkan tadi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Kemarin setelah kita bicara tentang ilmu kimia, saat ini kita akan bicara tentang metode ilmiah. Metode ilmiah. Metode ilmiah. Saya akan coba ini bagi menjadi dua bagian ya. Oke, ini adalah topik yang akan membicarakan tentang bagaimana semua pengetahuan itu ketemu. Ini tidak hanya kimia tentu saja. Jadi semua pengetahuan ketemu itu gimana caranya, dan itu ditemukan atau didiscover, dimunculkan atau dibuka dengan menggunakan metode ilmiah ini. Saya akan coba tuliskan dulu beberapa langkah-langkah bagaimana kita melakukan sebuah riset. Misalnya kita penasaran pada sesuatu, itu gimana langkah-langkahnya, nanti barulah kita bicarakan. Oke, kita akan bicara tentang metode ilmiah, sebuah cara atau langkah yang dilakukan oleh semua ilmuwan, bagaimana mereka menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang merasa penasaran, punya pertanyaan tentang, gimana sih caranya kita tahu atom, gimana sih caranya kita tahu molekul, vitamin C itu bentuknya kayak gimana sih, asam astat itu bentuknya gimana sih. Nah, untuk mengetahui itu semua, sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan adalah ya dengan menggunakan metode ilmiah ini. Definisi dari metode ilmiah adalah, ini menurut buku Kimia Dasar yang kita baca bersama bareng-bareng ini adalah suatu pendekatan sistematis untuk melakukan penelitian. Di situ ada kata sistematis. Itulah kenapa tadi saya tuliskan di sini langkah-langkah sistematisnya. Misalnya kita punya pertanyaan, gimana sih caranya kita bisa melihat atom? Nah, gitu. Jadi kita perlu menyusun langkah-langkah sistematis. Di sini teman-teman bisa melihat ada dua langkah yang bisa kita lakukan. Yang kiri ini adalah apa yang ada di buku Kimia Dasar, sementara yang kanan ini adalah sesuatu yang saya pelajari ketika dulu studi S2. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya agak berbeda. Mari kita lihat pertama. Jadi
di buku kimia dasar, kalau kita ingin tahu sesuatu, taruhlah pertanyaannya adalah tadi itu ya, bagaimana sih caranya kita bisa tahu atom atau bagaimana caranya kita bisa melihat atom? Pertama adalah mendefinisikan masalah dulu. Masalahnya apa dulu kita definisikan. Oh, kita itu punya masalah. Saya pengen tahu atom itu ada. Itu masalah. Kita definisikan pertama dulu. Lalu yang kedua adalah melaksanakan percobaan. Ini jadi satu kesatuan ini. Melaksanakan percobaan, melakukan pengamatan, dan mencari informasi. Jadi satu kesatuan. Lalu habis itu ada penafsiran atas apa yang didapatkan. Hasilnya ini bisa kuanti, bisa kuali. Nah, lalu habis itu melakukan penafsiran. Lalu habis itu mendapatkan hipotesis, lalu habis itu pengujian hipotesisnya. Nah, ini agak berbeda dari apa yang saya pelajari waktu studi dulu. Pengamatan di sini sebenarnya ada pengamatan tapi tidak dituliskan. Saya kira pasti diawali dari rasa pengen tahu dulu. Ketika kita sudah bertanya apa ya atau gimana ya bentuk atom itu, gimana caranya bisa lihat atom, itu adalah bagian dari kita melakukan pengamatan, kita melihat sekitar itu. Lalu habis itu merumuskan masalah, lalu habis itu muncul hipotesis, lalu ada eksperimen, lalu kesimpulan. Nah, ini bedanya adalah bahwa hipotesisnya itu dilakukan sebelum eksperimen dan setelah masalah. Sementara di sini hipotesisnya itu datang setelah kita melakukan sesuatu. Saya sih mencoba mengandaikan saja, kenapa kok berbeda ya? Ketika saya baca buku ini, loh kok beda ya? Kenapa kok begini? Mungkin ini dugaan saya saja. Mungkin karena memang Raymond Chang melihat era-era sebelumnya bagaimana informasi atas hasil publikasi seorang itu belum banyak. Mungkin sekali. Sehingga setelah mendefinisikan masalah, kita itu langsung melakukan pengamatan. Ini sangat berbeda dengan bagaimana kita lakukan sekarang. Ketika kita sudah melakukan ini kan pengamatan yang sudah dilakukan ya, mencari info, pengamatan, melaksanakan percobaan, artinya kan dilakukan. Sementara kalau yang sekarang, yang ya mungkin yang saya lakukan, mungkin juga yang teman-teman kimiawan lain yang lakukan adalah setelah pengamatan, merumuskan hipotesis, habis itu hipotesis dulu, baru eksperimen. Nah, kenapa ini kok eksperimen dulu? Mungkin ini karena dulu informasinya belum banyak, masih terbatas, sehingga kita itu perlu mencari tahu dulu sendiri. Oh, saya penasaran pada ini. Nah, karena saya penasaran pada ini, saya harus melakukan percobaan, baru muncul penafsiran, baru muncul hipotesis, jawaban sementaranya saja. Misalnya kok ini sangat make sense ketika ini terjadi di tahun 1900-an. Di saat orang itu masih mencari tahu sebenarnya gimana sih bentuk atom itu kan setelah mendefinisikan masalahnya kan misalnya gini, Dalton mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal, seperti bola, guys. Lalu muncul ada yang bertanya, nah ini kan muncul masalah di kepala ini. Saat itu saya kira belum ada rujukan sebanyak sekarang, seterbuka sekarang, sehingga bisa melakukan pembacaan terlebih dahulu. Sehingga yang muncul adalah lakukan percobaannya, melakukan pengamatan, lalu mencari infonya, baru ditafsirkan. Oh, ternyata begitu. Mungkin begitu. Akhirnya muncul hipotesis. Hipotesis ini kalau di buku kimia dasar, tulisannya adalah jawaban sementara. Yaitu adalah makna hipotesis yang memang biasa kita temui. Lalu habis itu setelah dapat jawaban sementaranya, kita melakukan pengujian atas hipotesis itu. Jadi kita mengulang lagi percobaan yang sudah kita lakukan, yang jawaban sementara itu kita uji. Jadi kita mendapatkan jawaban sementara di metode yang dulu ini dari apa yang kita lakukan. Nah, kita melakukan pengujian hipotesis ini atas apa yang kita dapatkan pada banyak sekali situasi. Sehingga make sense kan ketika saat itu belum banyak artikel yang dapat dibaca sehingga mereka peneliti-peneliti terdahulu harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Sekarang lebih simpel. Sekarang itu lebih simpel. Dimulai dari pengamatan terlebih dahulu, habis itu merumuskan masalah, kira-kira saya itu pengen cari tahu apa, habis itu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini saya pengen tambah gini, kalau misalnya kita itu mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara, itu tidak salah, memang seperti itu. Tapi saya merasa lebih paham apa yang dimaksud hipotesis itu ketika memaknainya dalam dua suku kata, yakni hipo
dan tesis. Tesis itu pengetahuan, hipo itu akar katanya sama seperti hipotensi, artinya di bawah rendah. Jadi tesis yang masih di bawah meja, kurang lebih begitu. Belum mablek disajikan di atas, tapi masih di bawah meja itu adalah hipotesis. Jadi jawaban sementara. Nah, apakah jawaban sementara penelitian sekarang itu boleh asal-asalan? Tidak. Apakah jawaban sementara itu sekarang ini harus benar? Jawabannya iya. Buat saya meyakini bahwa hipotesis itu harus benar. Syarat sains dalam filsafat itu kan dua. Satu logis, dua realistis. Artinya itu wujud empiris realistis itu logis dan empiris. Nah, jadi dia itu masuk akal. Yang kedua itu empiris, gitu. Jadi hipotesis ini harus benar dalam satu faktor, yakni logis. Berarti dia harus benar di mana? Di dalam pengetahuan, di dalam akal, di dalam apa yang kita baca. Nah, tapi kenapa kok masih hipo? Karena belum dilakukan percobaan. Jadi belum diuji secara empiris, kita belum lihat langsung nih, tapi kira-kira jawabannya itu harus tahu. Lah dapat dari mana hipotesisnya itu? Dapat dari artikel yang bisa kita baca sebelumnya, sehingga kita menyusun hipotesis itu bukan asal-asalan. Karena sekarang sudah banyak artikel, sehingga ini berbeda dari yang dulu. Barulah setelah hipotesis itu, kita lakukan eksperimen untuk menguji, karena ini sudah harus pasti logis, yang ini harus membuktikan bahwa ini juga empiris, baru ditarik ke kesimpulan. Nah, ini memang ada perbedaan, tapi saya kira tidak ada benturan yang sangat prinsipil. Mungkin yang seperti ini ya karena memang dulu kondisinya itu begitu. Lah, bagaimana ini mulainya? Mulainya adalah dari rasa ingin tahu. Teman-teman semua, mungkin kita itu perlu kembali bertanya pada sesuatu yang mungkin selama ini kita sudah anggap itu wajar. Kita perlu kembali untuk bertanya itu. Misalnya, kita bertanya, kenapa ya daun itu berwarna hijau? Kita itu mungkin melihat wajar, tidak terkagum-kagum lagi. Wih, daunnya berwarna hijau, kenapa ya itu ya? Nggak terkagum-kagum lagi. Tapi saya kira perlu kita tanya itu. Karena ketika kita bisa menjawab itu, kita akan tahu lebih dalam fakta-fakta di baliknya. Misalnya gini, oh saya tahu, kenapa daun berwarna hijau? Karena klorofil. Pertanyaan selanjutnya, kenapa klorofil bisa memunculkan warna hijau? Melakukan eksperimen lagi, itu kan tanya-tanya terus, sehingga pengamatan yang dilakukan itu selalu akan menghasilkan hasil-hasil yang lebih dalam. Nah, seperti itu. Jadi memang kita perlu untuk melakukan menanyakan ulang pada mungkin sesuatu yang sudah kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa daun warnanya hijau? Kenapa kita bernafas dengan oksigen? Kenapa ada benda yang memantulkan cahaya tapi ada benda yang mengeluarkan cahaya? Kenapa dinding ini berwarna putih tapi cat ini berwarna coklat? Atau hal-hal yang lain seperti itu. Nah, itu akar dasar curiosity seperti itu yang penting untuk kita miliki. Kita selalu berusaha mencari ingin tahu. Meskipun taruhlah teori atom itu, oh Dalton sudah tahu seperti itu. Thomson, Rutherford sudah tahu, tapi kenapa begitu ya? Kenapa kok begitu ya? Kenapa kok begitu ya? Jadi ditanyakan terus, diulang-ulang terus. Nah, ini adalah metode ilmiah. Jadi kalau saya pengen tahu Pak, gimana caranya melihat atom. Nah, kita bisa susun ini semua. Kita bisa susun ini semua, misalnya kok atom itu kan dilihatnya tidak langsung mata telanjang pakai mata gitu ya. Enggak. Tapi pakai memanfaatkan properties yang ia miliki, memanfaatkan properties fisikal dan chemical yang ia miliki. Lalu kita bisa mendekati itu. Oh, ternyata kalau diberi seperti ini, hasilnya begitu. Nah, sehingga penafsirannya muncul, jawaban sementaranya muncul, pengujian hipotesa muncul. Ini pun seperti itu. Pengamatannya dapat, menentukan masalahnya, lalu memberikan jawaban sementaranya, membuat eksperimen, baru ditarik kesimpulan. Nah, itu adalah metode ilmiah yang biasanya ilmuwan lakukan. Lalu, habis itu Bapak Raymond Chang menjelaskan apa sih itu hukum dan apa sih itu teori.
dengan menggunakan pendekatan induktif. Jadi diargumentasi dulu, barulah inilah hukum, lalu dikasih contoh. Hukum, kita mulai dari dulu. Apa itu hukum sains? Hukum sains adalah suatu pernyataan matematis atau verbal ringkas tentang hubungan antar fenomena. Jadi kata kuncinya, kalau hukum ini bicara tentang hubungan sebab akibat atas sebuah fenomena sebab akibat. Misalnya di sini saya mau menuliskan persamaan absorbansi. Ada absorbansi sama dengan epsilon BC. Di sini ada absorbansi bagaimana sinar itu ditangkap oleh materi, lalu ada epsilon absorptivitas molar, ada B lebar kuvert, dan ada konsentrasi. Oh, ternyata ada hubungannya. Banyaknya zat pada suatu media dengan seberapa banyak dia menangkap cahaya. Nah, ini adalah hukum melambat bir di sini. Sehingga hukum itu selalu bersifat hubungan sebab akibat. Ketika ininya A-nya naik, apa yang terjadi pada C? Ketika C-nya naik, apa yang terjadi pada A? Ini hukum, ini sebab akibat. Lalu yang kedua adalah teori. Nah, teori ini adalah suatu prinsip penyatu yang menjelaskan sekumpulan fakta atau hukum. Jadi teori itu menjelaskan. Apa sih bedanya teori sama hukum? Hukum hubungan sebab akibat, kalau teori adalah menjelaskan. Teori atom, sebanyak itu teori atom menjelaskan atom. Teori asam basa, sebanyak itu menjelaskan asam basa. Nah, itulah bedanya teori sama hukum. Nah, jika suatu teori disangkal, maka teori itu harus gugur. Karena teori sifatnya itu menjelaskan. Ketika penjelasannya itu sudah disangkal, berarti dia bisa gugur. Itu yang terjadi, meskipun ini rentangnya lama ya. Ini rentangnya lama sekali. Misalnya teori atom yang kita ketahui, misalnya pada tahun 1000. Teori atom siapa yang digunakan? Demokritus, yang sudah dicetuskan pada era Yunani. Teori itu bertahan 2000 tahun sampai sekitar tahun 1800-an barulah Dalton mengeluarkan. Tapi ketika Dalton mengatakan bahwa seperti bola pejal, dibantah lagi. Thomson mengatakan bahwa ada submaterinya, tidak atom yang paling kecil. Thomson lagi, dibantah lagi. Rutherford, dibantah lagi. Bohr. Sekarang ada mekanika kuantum yang dikembangkan oleh Schrödinger dan kawan-kawan itu. Sehingga ketika teori ini yang menjelaskan sebuah fenomena dan fakta kok dibantah, berarti dia sifatnya gugur meskipun lama sekali. Ini memang agak berbeda dengan apa yang terjadi misalnya di dunia industri. Ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, lantas sekarang itu sudah berapa point ya. Kalau di sains saya kira perkembangannya memang tidak secepat itu. Perubahan teori itu tidak secepat itu karena memang diakui ini butuh waktu yang lama. Lah gimana nggak lama? Kita itu dulu pakainya Newtonian, habis itu ganti ke mekanika kuanta dan teman-temannya di era Einstein itu. Nah, itu sampai sekarang masih dipakai. Yang kita yakini bahwa atom itu seperti apa, ya bergerak seperti gelombang itu kan. Artinya kan belum berubah sampai sekarang. Tapi sebagai seorang saintis kita harus terbuka, kira-kira kalau misalnya suatu saat teori atom itu dianggap sekarang itu tidak layak lagi digunakan, kita harus siap untuk mempelajari hal baru itu. Nah, karena memang perkembangan ilmu itu sangat fluid sekali. Kita harus terbuka pada situasi-situasi itu. Kadang ada satu teori memandangnya sesuatu yang sama, tapi dengan POV yang berbeda. Kita harus fluid sekali. Ada banyak sekali peneliti yang melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar penasaran. Misalnya gini, ada teori yang satu dengan yang lain itu terlihat berbeda, tapi sebenarnya sama. Seperti teori asam basa. Asam basa Arrhenius dengan asam basa Brothet-Lowry. Bagaimana ia melihat asam? Arrhenius melihat kalau asam adalah yang melepaskan H+. Tapi, jadi Arrhenius itu POV-nya adalah melepaskan apa sih materi itu? Oh, kalau lepasin H+ dia asam, kalau melepaskan OH- dia basa. Tapi Brothet-Lowry POV-nya bukan dia melepaskan apa, tapi dia itu memberikan atau menerima proton, hanya proton, tidak peduli pada ion OH-, tapi hanya peduli pada ion H+. Posisinya dia memberikan atau menerima.
Tapi pada kenyataannya adalah sama. Ketika asam, dia itu melepas H+, artinya dia memberikan H+ atau proton itu. Nah, ini fluid sekali. Ya kita nggak tahu akan jadi seperti apa. Saya di sini melakukan apakah saya yakin bahwa yang melakukan apa yang saya lakukan seperti saat ini itu tidak dilakukan oleh peneliti atau kimiawan di tempat lain? Tidak ada, tidak mungkin gitu. Dan memang siapa yang akan dicap mendapatkan yang paling awal itu ya kadang-kadang ya untung-untungan. Tapi yang pasti saintis itu kerjanya kolaboratif. Itulah kenapa setelah selesai penelitian harus dipublikasikan sehingga bareng-bareng kita itu mendiscover alam semesta ini. Dan kita juga harus siap-siap Pak, karena lagi Pak Raymond Chang mengeluarkan kalimat yang seru sekali. Karena kesempatan datang pada mereka yang siap. Siap ilmunya pas dengan siap kesempatannya sehingga kita benar-benar match gitu. Seperti misalnya waktu kita baca trivia pertama dulu bagaimana Archimedes, Archimedes melihat air tumpah lalu muncul hidayah. Kalau misalnya yang menerima tidak Archimedes, mungkin dia tidak kepikiran untuk menghubungkan antara air yang tumpah dengan dengan berat jenis, tapi itu datang pada orang yang tepat sehingga kesempatan datang pada mereka yang siap, dan Archimedes siap akan itu, sehingga memupuk tanya itu adalah bagian dari siap-siapnya kita untuk selalu bisa hidup di kimia. Nah, penelitian yang tidak, nah ini ada kalimat yang menarik lagi, ada kutipan yang menarik. Penelitian yang tidak ada hasilnya tetap menyumbang sesuatu terhadap pengetahuan tentang alam semesta. Saya mungkin ada bedanya dengan beberapa peneliti lain, atau mungkin dengan POV-nya orang lain, yang mana misalnya ada orang yang merasa bahwa hasil penelitiannya itu harus sesuai dengan hipotesa yang diajukan. Menurut saya lebih tidak ingin saklek dengan itu. Kalau tidak langsung begitu ya nggak apa-apa. Misalnya gini, kalau misalnya saya punya hipotesa, lalu habis itu hasil riset saya sama sekali berbeda dengan hipotesa yang saya ajukan, benar-benar totally berbeda. Apakah lantas saya mengatakan bahwa penelitian saya gagal? Tidak, buat saya tidak. Karena penelitian yang tidak ada hasilnya itu juga memberitahu kita bahwa oh jangan ke situ. Karena kalau kamu ke situ tidak ada hasilnya. Misalnya saya buat percobaan, faktornya adalah waktu. Lah, ternyata saya coba 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik, tidak ada bedanya. Nah, itu juga menyumbang informasi bahwa waktu tidak berpengaruh pada percobaan itu. Sehingga ya buat saya, bah berhasil, bah gagal, itu tetap ada manfaatnya. Nah, ilmuwan, ini kutipan yang terakhir. Setelah kutipan yang kesempatan datang pada orang yang tepat tadi, yang ketiga, ilmuwan tetap bekerja di laboratorium adalah karena kecintaannya terhadap proses mencari. Dan ketika kita selalu menjaga curiosity, ketika selalu ingin tahu, ketika kita selalu mencari, ya disitulah kira-kira nanti kita akan tunggu waktunya kapan hadiah dari alam semesta itu datang pada kita. Oke, itu adalah bagaimana seorang ilmuwan mendapatkan sesuatu, yakni dengan menggunakan metode ilmiah. Kurang lebih itu dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi sudah kita bicara tentang metode ilmiah, bagaimana kita mendapatkan sesuatu dengan langkah-langkah seperti ini. Apakah ini bisa diterapkan? Bisa. Kita bisa terapkan. Misalnya kita lihat sebuah fakta, yang apa deh yang mudah, misalnya, kecelakaan gitu ya, misalnya kecelakaan. Terus kalau orang itu pikirannya metode ilmiah, dia akan runut itu. Misalnya kita pakai yang inilah, dari pengamatan, apa yang muncul pertanyaannya? Rumusan masalah. Kira-kira dia kecelakaan karena apa? Itu kan yang dia ingin tahu. Lalu membuat hipotesa. Hipotesa satu, mungkin karena ngantuk. Hipotesa kedua, karena tabrakan dengan pengendara lain. Hipotesa ketiga, dia yang salah, tabrakan tapi dia yang salah. Hipotesa keempat, dia tuburan tapi orang lain yang salah. Banyak sekali. Lalu habis itu melakukan eksperimen percobaan, bisa wawancara dan sebagainya, baru muncul kesimpulan. Orang yang tidak menggunakan metode ilmiah, habis tanya, dia ada kecelakaan. Kenapa ya?
ketoke biasanya karena kui, tidak melalui tahapan ini, itu bisa jadi tidak ilmiah. Karena ilmiah itu syaratnya adalah sistematis. Jadi itu selalu Bapak ingin tahu, mari bareng-bareng selalu belajar. Yang pasti mari kita selalu bertanya pada sesuatu yang mungkin tidak membuat kita kaget selama ini. Mari selalu merubuk rasa ingin tahu. Terima kasih, saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.